Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat untuk penilaian sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1. Saya Lataya Isikom MAP, dosen program studi jurnalistik jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo. Dalam video pembelajaran ini akan kami tunjukkan salah satu video pembelajaran baik itu dalam kelas maupun di dalam proses belajar mengajar terkait dengan bagaimana situasi di dalam ruangan kelas selama proses pembelajaran. Dalam mata kuliah jurnalistik media cetak ada 3 SKS yang menjadi bobot penilaian. Yang pertama adalah teori 2 SKS dan 1 SKS untuk praktikum. Perkuliahan jurnalisme media cetak dimaksudkan untuk memberi pengetahuan tentang berbagai aspek dalam penulisan berita yang di dalamnya akan dibahas tentang pengenalan jurnalistik, peran dan fungsi media cetak dalam masyarakat, proses jurnalisme media cetak, gaya bahasa dan penulisan berita, jurnalisme investigasi, liputan peristiwa, sumber berita, dan etika wawancara. Adapun capaian pembelajaran yang direncanakan adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan pada bidang keahlian dalam lingkup ilmu komunikasi secara mandiri. Kedua, pengetahuan tentang regulasi dan etika terkait bidang jurnalistik. Tiga, mampu memverifikasi, mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi, serta menguasai keterampilan jurnalistik yang mendasar, yaitu penulisan berita, reportase, investigasi, dan produksi konten berita. Kemampuan yang diharapkan yang pertama, mampu memperjelas ruang lingkup jurnalistik. Yang kedua, mampu melaksanakan teknik dan penulisan berita reportase di media cetak sesuai dengan etika peliputan berita. Dan yang ketiga, mampu mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menulis serta mempublikasikan karya jurnalistik. Adapun bahan kajian yang akan disampaikan dalam proses perkuliahan jurnalistik media cetak diantaranya: yang pertama, pengenalan jurnalistik; kedua, peran dan fungsi media cetak dalam masyarakat; yang ketiga, proses jurnalisme dalam media cetak; yang keempat, gaya bahasa dan penulisan berita jurnalisme investigasi dalam media cetak; yang kelima, liputan peristiwa dalam media cetak; keenam, sumber berita dan etika wawancara; ketujuh, editorial dan opini dalam media cetak; kedelapan, tata letak dan desain halaman dalam media cetak; kesembilan, fotografi dalam jurnalisme media cetak; ke-10, etika jurnalisme media cetak; ke-11, masa depan jurnalisme media cetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, teman-teman, hari ini seperti biasa kita mulai pertemuan untuk mata kuliah jurnalistik media cetak. Seperti biasa kita akan berdoa, nanti akan dipimpin Saudara Muslam. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum saya masuk, seperti biasa ada satu pertanyaan saya sebelum kita mulai perkuliahan untuk jurnalistik foto pada hari ini. Ada satu gambar yang akan saya tunjukkan di hadapan Anda. Gambar ini merupakan salah satu karya fotografer terkenal di dunia. Sebelum saya lanjut, ada yang mau berkomentar terkait pendapat ini? Silakan, ada perkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zulhijjah, dan foto yang Bapak tampilkan itu merupakan salah satu karya dari seorang fotografer yang sangat terkenal di dunia fotografi yang bernama Kevin Carter, di mana fotografi ini diambil pada saat wabah kelaparan di Sudan pada tahun 1993, di mana pada tahun 1994 Kevin Carter ini mendapatkan sebuah penghargaan yang sangat prestisius, yaitu penghargaan
Pulitzer Prize pada tahun 1994, tepatnya di bulan Mei. Namun salah satu kejadian yang membuat gempar yaitu justru beberapa bulan setelahnya, justru Kevin Carter ini nafasnya mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, dari kejadian ini tentu membuat dunia bertanya-tanya antara hubungan antara fotografi dan juga kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Pak. Ya, silakan perkenalkan diri. Sebelum perkenalkan, nama saya Alvin Mazum. Jadi menurut saya dari gambar yang memang sudah saya perhatikan itu terlihat ada seorang anak yang memang sudah dipotret oleh fotografer profesional yang sudah disebutkan sama teman saya tadi itu, dan terlihat pada gambar itu anak tersebut sedang mengalami yang namanya kelaparan, dan terlihat di belakangnya juga ada seekor burung huri-huri yang memang menantikan anak tersebut untuk meninggal. Dan maksudnya di sini mungkin burung itu menantikan bagaimana dan kapan waktu yang tepat untuk menargetkan anak tersebut ketika dia sudah betul-betul meninggal dan akan memakannya gitu. Jadi menurut saya itu salah satu momen yang memang tergambarkan dalam gambar ataupun foto tersebut. Baik, sebelum saya masuk pada materi pokok untuk fotografi dalam media cetak, saya mau tanya, kira-kira apa pentingnya foto dalam media cetak? Atau foto kenapa harus penting? Menurut saya Pak menarik sebuah perhatian. Ya. Kemudian ada lagi nggak yang berkomentar? Kira-kira ada yang penting dari fotografi? Ada lagi yang lain? Ya, nggak ada. Oke, terima kasih. Mari kita mulai. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini untuk jurnalistik media cetak. Sebelum saya masuk, saya bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Ada mahasiswa harus mampu menerapkan fotografi dalam jurnalisme media cetak. Ada dua pokok bahasan yang akan kita masuk pada hari ini. Yang pertama adalah soal bagaimana pentingnya fotografi dalam jurnalisme media cetak. Kemudian ada bagaimana prinsip dasar dan pengambilan gambar yang baik untuk memotret dan bisa dimuat di media cetak. Baik, seperti yang di awal tadi, ada teman-teman sudah mengajukan argumen terkait dengan apa pentingnya sebuah foto dalam media cetak. Yang pertama telah disinggung, yaitu adalah menarik perhatian. Ini ditujukan bagaimana misalnya pembaca itu ingin melihat berita dengan adanya foto. Kemudian selain untuk menarik perhatian, kita harus mendorong keterlibatan untuk bisa melihat bagaimana misalnya foto itu di dalam media cetak. Selain itu ada penting dalam fotografi, yaitu adalah sebagai bukti visual. Kemudian bisa mendapatkan atau mendetailkan sesuatu, kemudian bisa kita dapat soal emosi dari gambar itu. Selain itu ada penyampaian informasi secara visual, itu bisa mendeskripsikan secara tertulis melalui caption kalau di gambar, kemudian ada informasi visual yang didapatkan. Di awal ada tadi emosional, itu ada 3 bagian, yaitu adalah ada simpati, ada kemarahan, kemudian nanti ada juga yang bisa memunculkan kebahagiaan akibat dari foto yang dilihat oleh audiens. Selain itu, ini juga foto bisa mencatat sebagai sejarah. Kemudian bisa melihat bagaimana misalnya foto masa lalu. Kemudian ada peristiwa penting yang menjadi momen penting untuk membuat sebuah sejarah. Contoh misalnya seperti ada foto jadul kota Kendari. Kemudian itu bisa diabadikan lewat fotografi. Saya masuk pada bagaimana misalnya memotret yang baik. Yang pertama yang harus diketahui oleh seorang fotografer atau sebagai jurnalis di media cetak adalah harus mengerti soal komposisi fotografi. Ada 3 bagian. Yang pertama yang dilihat adalah framing, kemudian ada rule of third atau sudut pandang, kemudian ada leading lines. Di framing Anda bisa lihat ada beberapa elemen yang ada di dalam gambar untuk membingkai sebuah foto atau objek tertentu sehingga misalnya itu menjadi baik. Kemudian ada
Di dalam foto itu ada sudut pandang biasanya dibagi dalam beberapa garis, ada 9 garis, ada 4 garis. Nanti disesuaikan dengan objeknya. Kemudian ada beberapa lagi, ada leading lines, itu biasanya menggunakan garis untuk mengarahkan pandangan penonton melalui gambar. Ini ada sudut pandang, kemudian ada sudut pandang yang sejajar mata kita, kemudian ada sudut pandang burung yang melihat ke bawah, kemudian ada sudut pandang kalau dulu disebut dengan sudut pandang katak. Saya menggambarkan seperti sudut pandang cacing yang memberikan perspektif yang sangat rendah dan dramatis. Kemudian kalau sudut pandang burung itu biasanya akan menawarkan pandangan yang luas dengan perspektif yang baik. Biasanya dengan foto drone yang digunakan. Elemen dalam foto biasanya yang kelihatan itu adalah ada momen, kemudian ada sudut pandang. Ini yang harus selain dari komposisi, kemudian ada sudut pandang, ada pencahayaan yang menjadi penting dari sebuah foto. Ada cahaya alami dan bisa pakai cahaya buatan. Supaya foto menjadi baik, ada 3 karakter teknis yang harusnya Anda kenali. Yang pertama adalah soal ketajaman, kemudian exposure, kemudian ada akurasi warna atau tone yang di dalam untuk foto kualitas terbaik. Kemudian kita masuk pada prinsipnya, ada beberapa, bisa kita manipulasi gambarnya, bisa kita interpretasi, kemudian boleh memihak, kemudian merekam peristiwa sebagai apa adanya atau apa saja yang terjadi ketika di lapangan itu direkam dengan sesuai fakta. Kemudian perannya selain dari tadi itu bisa menambah informasi, ada dukungan narasi, kemudian ada konteks. Selain dari beberapa prinsip dasar, ada etika yang harus dipenuhi sebagai seorang fotografer. Yang pertama adalah mencegah eksploitasi, kemudian kita menghormati privasinya orang lain, kemudian kita menjaga martabat orang, kemudian menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Ini ada teman-teman nanti bisa baca di bukunya, ada Cobre, ada Photojournalism, The Professional Approach oleh Kenneth Cobre. Kemudian Anda juga bisa lihat pada jurnal Photographic Image and Age Digital Reproduction. Ada Harper di Journal of Material Culture 2017. Sebelum saya tutup, ada satu kalimat yang saya sampaikan adalah jangan percaya sama berita tanpa foto, tapi jangan juga percaya sama foto yang subjeknya cuma tersenyum ke kamera. Itu mah jadi potongan foto keluarga. Terima kasih untuk hari ini, untuk pembelajaran mata kuliah jurnalistik. Sampai jumpa pada pekan depan. Sebelum saya tutup, ada tugas mandiri yang harus disampaikan dan akan di-store melalui pada teman-teman ketua kelasnya, sehingga misalnya dari tugas mandiri Anda, bagaimana misalnya melaksanakan memotret sebuah foto sehingga menghasilkan foto yang baik sesuai dengan pelajaran hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sebelum saya closing, tadi ada tugas mandiri yang harus dilakukan, ada pemotretan sesuai teknik pemotretan yang baik untuk bisa masuk pada media cetak. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan lanjutan dengan pembahasan yang berbeda. Jangan lupa tugasnya untuk diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.